Alhamdulillahil azimi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara bi hudahu ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta ridhonya, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama dapat menjalankan sholat Jumat di Masjid Al-Fawas Barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang berbahagia, umat Islam tentu mengetahui, mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada, dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari menangis menjadi kuat dan perkasa. Itu semua bertujuan agar manusia selalu mengabdi kepadanya. Kita diciptakan bukan supaya bermusuh-musuhan, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang, juga bukan untuk berbuat kerusakan. Kita diciptakan semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Pengabdian hamba yang baik dan ikhlas pasti tidak akan sia-sia, karena di samping hal itu merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kepada penciptanya. Kita juga akan diberi imbalan, balasan yang berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Para jamaah sholat Jumat yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan juga orang lain. Bahkan manusia yang menginginkan keturunan juga membutuhkan manusia lain. Mulai dari awal lahir sampai meninggal pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan mereka akan menerima pahala dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tergantung dari amalan yang dikerjakan. Oleh karena itu, manusia yang akan mengerjakan sesuatu pekerjaan pasti akan berpikir terlebih dahulu, apakah yang akan dikerjakan itu termasuk kebaikan ataukah keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, atau kedurhakaan. Apabila yang dikerjakan itu ternyata kebaikan dan ketaatan, pasti ia mendapatkan pahala. Namun apabila ternyata keburukan, kemaksiatan dan kedurhakaan,
pasti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu gerasian, merupakan suatu bentuk kelaziman. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah, selama dia adalah manusia, dia pasti suatu kali akan melakukan kesalahan dan dosa. Persoalannya sebenarnya bukan pada manusia yang berbuat dosa dan bersalah, akan tetapi apa yang dilakukan setelah berbuat dosa dan kesalahan tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibadilladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, maka sampaikanlah berita gembira bagi hamba-hambaku itu yang mau mendengar peringatan, kemudian mereka mau mengikuti yang terbaik, yaitu Al-Quran. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah yang mempunyai pikiran yang sehat. Surat Az-Zumar ayat 17-18. Dengan demikian, kita dituntut untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya, karena kita sendirilah yang akan menerima balasan pahala darinya di samping kebahagiaan duniawi. Kita juga dituntut menjauhi kejahatan, kedurhakaan, dan kemaksiatan, agar menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Islam memang tidak ada dosa warisan, sehingga anak tidak akan menerima bagian sedikit pun dari dosa-dosa orang tuanya. Jadi manusia akan mendapat pahala karena amal baiknya, dan mendapat dosa dan siksa karena amal jeleknya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kita hendaknya memperbanyak amal soleh demi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, kita hendaknya menghindar dari berbuat maksiat agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dituntut memberikan contoh-contoh yang baik menurut pandangan Islam, agar mendapatkan pahala perbuatan itu dan pahala orang-orang yang meniru serta mengikutinya sampai hari kiamat. Sedangkan yang keempat, kita dilarang berbuat maksiat atau memberikan contoh-contoh yang jelek menurut pandangan Islam, agar tidak mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, para jamaah sholat Jumat yang berbahagia, demikian khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullaha li wa lakum
walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.